kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan dapat tertanam dan tertabur dalam hati batin kami, dan juga dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, ayatnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Titus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 dan Titus 2 ayatnya yang pertama. Titus 1, salam. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai dirinya, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacu banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, yang tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak akan suci, karena baik akal maupun suara
Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus 2 ayat yang pertama. Kewajiban orang tua, penatua dan hamba. Ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita rasakan, bahwa ketika seorang anak berhasil dalam pendidikan, maka orang pertama yang merasa bangga dalam dirinya adalah kedua orang tua, di mana mereka merasa bangga bahwa mereka sudah berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh Paulus yang merasa bangga terhadap anak didiknya, yaitu Titus. Yang dalam bacaan ini, terkhususnya pada ayatnya keempat, dikatakan bahwa Paulus menganggap Titus sebagai anak sahnya atau anak rohaninya yang sudah setia mendampingi Paulus dalam pelayanan dan dengan tepat melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Paulus menyatakan bahwa Titus adalah orang yang tepat dan dapat dipercayai dan sangat berharga bagi dirinya. Oleh karena itu, Paulus meminta agar Titus tetap berada di Kreta untuk menuntun orang-orang pada jalan kebenaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Titus memiliki tugas yang cukup besar, yaitu di mana ia harus mampu memiliki kesabaran dalam melakukan semua perkara dalam jemaat Kreta. Kreta merupakan sebuah pulau besar di lepas pantai Yunani yang dipenuhi dengan orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat dan memiliki ketamakan. Banyak kekerasan yang terjadi di sana. Banyak dari mereka mengakui sebagai orang Kristen, tetapi dalam tingkah laku mereka yang mereka lakukan dalam keseharian mereka berbeda jauh dengan apa yang seharusnya Allah ajarkan kepada kita. Paulus menganggap bahwa tempat ini tepat untuk dijadikan tempat untuk mengajarkan kehendak-kehendak Allah yang belum dinyatakan dalam jemaat di Kreta tersebut. Titus tidak akan hanya sendiri, tetapi ia akan didampingi dengan beberapa orang yang dipilih dengan tepat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam kehendak dan ada yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Titus dan juga Paulus. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini atau pada zaman sebelumnya di dalam kota Kreta banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat yang menyesatkan orang-orang Kristen pada jalan yang salah dan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti tema yang sudah kita angkat, yaitu melayani Tuhan dengan iman yang teguh. Melayani Tuhan dengan iman yang teguh. Kita baru saja mengakhiri bulan keluarga yang penuh dengan cerita, penuh dengan kegiatan yang kita lakukan dengan keluarga. Banyak keluarga yang tidak berkumpul karena berbagai macam alasan. Mungkin saja karena pekerjaan yang dilakukan jauh dari keluarga, sehingga mereka tidak dapat berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam keluarga mereka sendiri. Namun, kita selalu diminta untuk tetap membangun keluarga yang harmonis walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Pada bacaan kali ini, Paulus memberikan kita ajaran kepada orang-orang percaya bahwa jangan sekali-kali kita mengabaikan keluarga kita. Karena ketika kita mengabaikan keluarga kita, maka kita tidak akan dapat menjalankan kehendak Allah di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Karena kita tidak dapat menciptakan kasih dalam keluarga kita sendiri, bagaimana kita harus menciptakan kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan tidak menghendaki hamba-Nya bercela dan mengabaikan keluarganya, karena keluarga adalah pendidikan dasar untuk menjalankan kehendak Allah. Bagaimana kita akan membangun kasih dengan sesama jika dalam keluarga kita sendiri belum menciptakan kasih yang begitu nyata menurut kehendak Allah? Segala sesuatu yang dijalankan menurut kehendak Allah maka akan mendatangkan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika kebaikan dan kebenaran sudah tepat dilakukan dalam keluarga, maka kita bisa dengan baik juga menjadi seorang pekabar Injil dalam jemaat. Seorang pekabar tidak mampu melakukan kebenaran
luaskan kepada jemaat yang ada di sekitar kita. Menjadi seorang pekabar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena hal itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar atau cukup besar. Sama halnya dengan ketika kita ingin menyampaikan kehendak Allah kepada orang yang berada di sekitar kita, yang berada pada jalan yang di luar dari kehendak Allah atau apa yang Allah ajarkan bagi kita. Pemimpin dituntut untuk memiliki kata-kata yang positif dan dapat membangun dan juga dapat mendorong jemaatnya untuk menuju pada jalan kebenaran. Karena seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa sebuah perkataan lebih tajam dari sebilah pedang. Dengan demikian, maka pekabar-pekabar firman Allah yang tepat harus tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal duniawi atau hal-hal yang sesat, karena ia harus mampu menciptakan kehendak Allah dalam kehidupan jemaatnya tanpa memiliki celah dalam kehidupannya setiap saat. Ketika kita ingin melakukan kehendak Allah, maka kita harus mampu berani untuk menegur orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Kita mampu membuka diri terhadap tuntunan Roh Kudus, maka kita akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena melalui teguran yang benar, tulus, dan bijak, maka karya Roh Kudus dalam kehidupan kita akan terwujud. Roh Kudus kita pahami sebagai penyalur dan penuntun orang percaya, menjadi saluran kasih Allah kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan dapat memberikan solusi yang tepat untuk memperbaiki diri mereka. Dengan demikian, maka ketika kita ingin memulai sesuatu yang baik dalam jemaat, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri dan juga dari keluarga kita. Satu ilustrasi yang saya ambil bagi kita adalah mengenai kisah seorang anak yang selalu dimarahi ayahnya tanpa sebab. Itu adalah pikiran dari anaknya sendiri. Anak ini sudah tidak tahan karena selalu dimarahi oleh ayahnya. Kemudian anak itu bertanya kepada ayahnya, kenapa ia selalu dimarahi? Kemudian ayahnya berkata, bagaimana jika seorang ayah sampai memukuli anaknya? Anak itu kemudian bercerita bahwa pada saat ia ingin memanjat pohon jambu, ayahnya memarahinya. Pada saat ia berlari pun, ayahnya juga memarahinya. Kemudian ayahnya menjawab apa yang ditanyakan oleh anaknya. Bagaimana jika ayah tidak mencegahmu menaiki pohon jambu itu? Kemungkinan saja kamu akan jatuh dari pohon itu. Saat ayah selesai memarahimu, ayah selalu memberikanmu buah jambu yang banyak dari pohon yang tadi engkau ingin naiki. Ayah selalu mengasihimu dan menyayangimu dengan cara ayah sendiri, tanpa harus menunjukkan kepada semua orang. Kemudian anak itu menangis dan kemudian berlari dan memeluk ayahnya. Seorang ayah telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dalam keluarganya sendiri, berhasil menciptakan kasih dalam keluarganya melalui caranya sendiri. Dengan demikian, maka ketika segala sesuatu atau segala perkara yang dilakukan olehnya di luar dari keluarga dan dalam keluarga demi kemuliaan nama Allah, maka semuanya akan terwujud dengan nyata. Dan kasih keselamatan yang